Alhamdulillah kita ini bisa memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak semua umat Rasulullah hari ini punya kesempatan melakukan peringatan. Enggak semua. Ada yang tidak memperingati karena kondisi. Afghanistan sekarang ketakutan kalau peringatan Maulid Nabi. Karena tahun kemarin peringatan Maulid Nabi gedungnya dibom. Yang mati sekitar 130-an. Di Suriah peringatan Maulid Nabi beberapa tempat gak bisa dijalankan karena kekhawatiran adanya roket. Libya negaranya hancur. Iran masih bertahan. Irak negaranya mengalami kemunduran yang luar biasa. Yaman memperingati cuma sekali karena juga khawatir ada bom. Nigeria yang luar biasa hari ini bisa berkumpul hampir 10 juta orang. Saudi Arabia dilarang oleh pemerintah. Hanya di sebagian emperan masjid, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh. Nah, yang di Indonesia, saya ini ngaji mulutan udah hampir 2 bulan. Nah, malam ini masih di Akmil. Besok di rumah saya mulutan. Besok itu ada mulutan ke Brunei. Terus mulutan ke kemungkinan ke Belgia sama ke Belanda, Jerman dan ke beberapa negara di Rusia. Tapi yang paling asik mulutan ya di Indonesia. Bisa ngaji sampai jam 2. Saya kemarin mulutan di Tegal itu dari jam 2 sampai subuh. Nah, ini semua tidak lain dan tidak bukan karena ada situasi dan kondisi di mana keamanan terjaga. Dan inilah yang kita harapkan terus yang dilakukan oleh TNI untuk menjaga bangsa ini agar semua masyarakat mendapatkan keamanannya, ketentramannya, sehingga bisa berbangsa dan bernegara dengan beradab. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini umat yang berbeda. Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Sebab apa? Rasulullah ini nabi akhir. Nabi bontot. Kalau dalam urutan kenabian itu nabi terakhir. Nabi yang paling berat. Karena nabi ini mendapatkan pesan khusus, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Ini pesan nggak main-main. Pesan paling berat. Nabi Adam itu pesannya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin seorang khalifah. Dan Nabi Adam itu tanggung jawabnya cuman sekeluarga. Karena Nabi pertama baru sekeluarga. Sudah gitu Nabi Adam itu kan bukan kecil, besar. 60 dhira'. Sedirok itu segininya orang Arab itu, dirok itu segini. Kalau 60 gini itu sekitar 55 meter. Jadi Nabi Adam itu enggak kecil. Makanya kadal zaman Nabi Adam itu gedenya sedinosaurus. Besar. Dan problem yang dihadapi hanya problem percintaan. Di mana Nabi Adam dan
apa anaknya namanya Habil, Qabil, nggak mau kawin silang. Ya kalau sekarang sih nggak boleh. Kalau dulu ya adanya cuman itu ya, kawin silang, nggak mau. Dan Allah itu enjoy zaman segitu, asik. Ketika nggak mau suruh korban gitu. Dah korban. Korban siapa yang diterima? Lah akhirnya Habil, Qabil korban. Pagi-pagi korbannya Habil hilang. Di zaman Nabi Adam itu kalau enak, kalau orang korban diterima, itu barangnya hilang. Sekarang nggak ketahuan diterima apa nggak diterima, sama-sama ada barangnya. Loh itu Nabi dulu. Nah, berikutnya Nabi Idris yang diurusi baru satu kaum, ya satu kampung lah. Nabi Nuh sak kaum. Kecil yang diurusi, lingkupnya masih nggak gede, lingkupnya masih kecil. Dan masalahnya hanya masalah orang nggak mau diajak sholat itu aja, nggak mau diajak bertuhan itu aja. Tapi Allah juga ekstrim, begitu nantang mati gitu. Jadi nabinya urusannya belum banyak, Allah ekstrim, nantang mati, udah. Nabi Ibrahim itu baru satu negara tanggungannya, ngurusin Namrud. Begitu Namrud nggak mau ikut, mati. Makan nyamuk satu kerdus, kena cikungunya semua, mati. Jadi yang namanya Nabi dan Tuhan itu nyata di depan mata. Nabi Musa, umatnya baru satu negara, mainnya juga belum jauh, baru antara Filistin sama Mesir. Belum ada umat Nabi Musa main sampai Magelang, itu belum ada. Jadi jangkauan teritori kalau dalam bahasa tentara ini secara teritori masih sangat sempit. Nabi Isa ya jangkauannya baru Romawi, paling jauh Romawi lah. Nabi Muhammad itu ketika jadi nabi ini punya tugas teritorial, ini seluruh alam yang harus menjangkau seluruh alam. Dan alam zaman Nabi Muhammad sudah tidak seperti sebelumnya. Alam zaman Nabi Muhammad ini udah penuh, dan manusianya sudah berubah, bukan lagi gede-gede tapi sudah berubah. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan pesan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah ku bikin zamanmu ini manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu, agar saling pengertian. Loh itu makanya pesan ini ada di dalam Quran. Di Injil belum ada, pesan kebangsaan itu belum ada. Karena Nabi Isa waktu itu tanggung jawabannya baru Filistin. Di Taurat belum ada pesan kebangsaan itu. Tapi di Nabi Muhammad pesan kebangsaan itu jelas. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar pengertian. Nah, pengertian ini penting diambil untuk memahami manusia yang berbeda-beda. Yang di Arab sudah berbeda dengan yang di sini. Zaman Nabi Adam itu prototipnya masih sama, gede gitu aja. Zaman nabi-nabi sebelumnya kurang-kurang. Lah zaman Nabi Muhammad sudah berbeda-beda. Yang di Arab masih cantik, ganteng, hidungnya mancung. Yang di Eropa sudah berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi. Yang di Cina berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit. Nah yang jadi Indonesia sudah berubah jadi kecil-kecil, pesek-pesek begini. Loh, ini pesan kebangsaan yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, makanya karena nabi ini adalah prototip nabi baru, ibaratnya gitu, dengan jangkauan internasional,
Makanya ada sesuatu yang berbeda dari nabi-nabi yang sebelumnya. Yang paling terasa itu adalah perbedaan antara kekerasan dan kelembutan. Ini yang paling berbeda. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kuat, keras. Nabi Ibrahim kuatnya luar biasa, dibakar nggak mati kok. Cemplung ke api itu ketawa aja, hehehe gitu. Yang bakar stres.